Baik, Bolo kembali di lobi belajar lebih memahami, masih bersama saya Fenty Zulan dan Arek TV. Kerjasama lobi kali ini adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya, dan untuk tema kali ini adalah APBD Kota Surabaya tahun 2026. Dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita adalah narasumber dari Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Bapak Rio Patiselano. Ya. Apa kabar, Pak? Luar biasa. Luar biasa ya. Selamat siang juga Fenty, Iya. buat semuanya juga. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak. Ini musim hujan, Ya. banyak minum vitamin Ya. biar nggak gampang flu. Ya. Sampai tanggal 12 katanya kan. Oh gitu ya. Cuaca ekstrim, tapi ya kita bersyukur ya, puji Tuhan, alhamdulillah sampai hari ini masih baik-baik saja. Iya, luar biasa Pak Rio. Nah, tadi sudah kita simak bersama mengenai VT bahwa APBD tahun 2026 untuk Kota Surabaya sudah disahkan Pak Rio. Nah, ini kita akan membahas, tentunya ini kan untuk memicu pertumbuhan ekonomi di Surabaya tentunya Pak. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa fokus dalam penyusunan kota APBD Surabaya ini seperti apa Pak Rio, mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi APBD Kota Surabaya itu refleksi dari sebuah perjalanan panjang seorang wali kota. Ya. Ini sekaligus pembelajaran buat pengetahuan buat semuanya. Jadi bahwa itu dimulai dari yang namanya visi misi wali kota. Wali kota ketika maju sebagai kepala daerah dalam sebuah pemilihan kontestasi pilkada, mereka pasangan wali kota dan wakil wali kota itu punya yang namanya visi misi. Betul. Ya. Nah, ketika beliau terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota, maka visi misi tersebut kemudian diterjemahkan yang namanya RPJMD, ya, diterjemahkan dalam sebuah RPJMD, rencana program menengah jangka panjang itu tahun 2025 sampai dengan 2030 otomatis. Nah, setelah RPJMD itu dibuat, maka ada turunannya lagi namanya RKPD. Setelah RKPD selesai dibuat, baru itu kemudian dimasukkan ke yang namanya APBD. Nah, APBD itu kemudian dibuat sesuai dengan visi besar yang dimiliki oleh wali kota yang sudah ditetapkan untuk 2026 itu maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Nah, kemudian ada misi 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya itu diterjemahkan semuanya di dalam APBD. Nah, kemudian setelah dibentuk sebuah anggaran pendapatan belanja daerah Kota Surabaya, baru kemudian pembahasan dilakukan di komisi-komisi. Tentu tahapannya sudah melalui paripurna dan sebagainya, sudah di badan anggaran, KUA PPAS dulu dan lain sebagainya, kebijakan umum anggaran dan prioritas pelakon anggaran sementara. Itu sudah dibahas itu dulu, baru kemudian pembahasan di komisi-komisi. Ketika pembahasan di komisi-komisi tentu dilakukan sesuai dengan tupoksinya. Kalau A itu bidang pemerintahan, B terkait ekonomi, C pembangunan, D terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan sosial. Nah, setelah kami berempat komisi ini membahas dengan counterpart di masing-masing dinas, OPD sekarang disebutnya. Nah, kemudian baru dilaporkan ke Badan Anggaran. Nah, saya juga sebagai anggota Badan Anggaran. Nah, di Badan Anggaran inilah kemudian terjadi yang namanya sinkronisasi dari semua laporan yang dilakukan oleh setiap komisi, hasil dari pembahasan bersama dengan OPD-OPD. Nah, kemudian di situ kita membuat yang namanya perangkaan di sana. Nah, dari perangkaan itu kemudian ada juga usulan dari pemerintah kota. Jadi kami ini kan di 4 komisi itu juga punya masukan-masukan yang kami dapatkan dari masyarakat. Di mana masyarakat itu tentu pada saat kami turun ke warga dalam rangka jaring aspirasi masyarakat yang kita sebut dengan reses setiap 4 bulan sekali, itu tentu dari masing-masing dapil, dari masing-masing anggota DPRD yang ada, itu kan terangkum dalam satu fraksi. Yang kemudian ketika kami bertugas di 4 komisi ini, pada saat pembahasan APBD, disitulah kemudian disampaikan yang namanya usulan-usulan dari warga, yang kemudian itu terangkum di dalam pembahasan.
tentu di dalam pembahasan ada satuan 4 juga yang bisa jadi dalam pembahasan anggaran-anggaran itu belum ada, program-program itu belum ada, dan di komisi itulah yang dibahas. Nah, ketika disampaikan ke Badan Anggaran, giliran pemerintah kota kan juga punya aspirasi masyarakat sendiri, yang kita sebut dengan yang namanya Musrenbang, ya, Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan. Pemerintah kota punya sendiri, Musrenbang, kami juga punya sendiri, yang namanya Jaring Aspirasi Masyarakat Rases. Nah, ini dua kutub ini yang kemudian disatukan di Badan Anggaran, dan kemudian perangkaan, dan disitulah lahir APBD Kota Surabaya yang kita bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah, tanggal 10 November kemarin sebagai kado dari kami, pemerintah daerah Kota Surabaya, itu Wali Kota dan DPRD Kota Surabaya, memberikan hadiah kepada Kota Surabaya dengan pembahasan APBD yang sudah kita sahkan kemarin 12,7 triliun. 7, sekian, jadi ya pas-pasnya ya 12,8 lah ya. 12,8 triliun untuk 2026. Itu yang kita harapkan benar-benar bisa terlaksana dengan baik di 2026, baik itu program pembangunan, baik itu penyerapan anggaran maupun pendapatan yang kita target sedemikian rupa. Selalu saya sampaikan dalam beberapa kali dengan media yang lain juga, di berbagai kesempatan saya selalu sampaikan, di Badan Anggaran kemarin juga saya sampaikan, target pendapatan harus dioptimalkan. Karena oleh anugerah Tuhan ini periode ketiga saya. Nah, di periode pertama dan periode kedua saya kan di Komisi B, di pendapatan. Jadi saya tahu persis yang namanya pendapatan. Jadi artinya sebenarnya potensi Kota Surabaya itu masih besar, masih besar. Jadi harapan saya pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini OPD yang membidangi pendapatan, ayolah betul-betul raih target yang begitu luar biasa, yang betul-betul dimungkinkan. Sehingga sekali lagi saya katakan, kita nggak perlu pembiayaan alternatif, tapi kan sudah terjadi. Yang kemarin memang nggak terpenuhi. 2024 PAD kan nggak terpenuhi. Sehingga ketika nggak terpenuhi, makanya program-program pemerintah kota ada begitu besar yang harus dilaksanakan, yang harus direalisasikan, butuh uang. Nah, butuh uang kan otomatis di balance itu kan harus ada pendapatan. Untuk bisa pengeluaran bisa jalan kan otomatis balance sheet-nya itu kan harus ada pendapatan. Nah, kalau target PAD-nya nggak masuk, terus dari mana mau mengerjakan program, mengerjakan semua visi misi wali kota? Karena pembangunan nggak mungkin berhenti. Nah, maka pendapatan ini yang harus ditingkatkan. Sekali lagi saya selalu katakan, ini PR besar buat pemerintah kota, khususnya OPD yang membidangi pendapatan. Dan nggak bisa think out of the box, ya lakukan breakthrough dan lain sebagainya, supaya saya sekali lagi katakan, sebisa mungkin pembiayaan alternatif tidak dilakukan. Nah, sekarang sudah dilakukan, tapi sifatnya kan kayak PRK, pinjaman rekening koran kayak perusahaan-perusahaan. Jadi ketika ada dana yang dibutuhkan, diambil, jadi itu kayak standby loan. Jadi ketika dibutuhkan berapa misalnya, yang terbaru ini kan 1,6 triliun misalnya, saya butuhnya cuma 200 miliar dulu ya, maka yang kena bunga 200 miliar ini. Nah, harapannya oke lah standby loan 1,6 triliun untuk 2026. Tapi ketika misalnya pendapatan ini bisa dioptimalkan, maka kan tidak perlu kita let's say ngambil 200 atau ngambil setengah triliun dulu. Kalau memang nggak perlu ngapain gitu. Karena makanya saya selalu dorong sebisa mungkin yang namanya pendapatan harus dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Nggak ngerti gimana caranya, mereka lebih ahli, mereka harusnya punya terobosan-terobosan, asal mereka mau think out of the box, bisa kok. Itu. Jadi paling tidak kadonya sudah kita hasilkan kemarin, kita sahkan. Saya hadir di paripurna juga, dan kita mengesahkan bersama-sama sebagai kado Hari Pahlawan Kota Surabaya 12,8 triliun untuk 2020. Oke, Pak Rio. Nah, ini luar biasa sekali ya. Jadi kalau saya tangkap bahwa
fokus utamanya kita ke pendapatan nih, kalau bisa nambah pendapatan nggak usah pinjam dari yang lain gitu ya Pak? Harapannya demikian. Nah, Tapi sudah terjadi ya. sudah terjadi. Pinjaman pembiayaan alternatif sudah terjadi, Oke. tapi sebisa mungkin nggak ditarik gitu. Oke, nah Pak Rio tadi kan sudah menginformasikan bahwa ada pendapatan yang sebenarnya masih bisa dioptimalkan. Nah kira-kira apa ini Pak yang bisa diinfokan Aduh, yang banyak harusnya bisa sekali. digali lebih banyak lagi, itu Banyak apa yang sekali, menjadi PR ini? banyak sekali. Hmm. Yang pasti retribusi. Oke. Ya. Saya itu sekali lagi bolak-balik. Retribusi apa ini Pak, dalam bentuk apa? Apa Banyak. Retribusi itu kan banyak macamnya. Nah, yang selalu saya angkat dalam pembahasan adalah retribusi parkir. Oke. Jujur aja kita ini di Surabaya tidak lepas dari parkir. Semua ini mau apa aja parkir pasti kan. Betul. Nah, yang lebih tanda kutip luar biasa lagi juga adalah contoh saya di mana namanya fotokopi. Oke. Ya. Fotokopinya KTP 2 lembar berapa coba? Nggak sampai 500 ya. Iya. Tapi parkirnya 5.000. Iya. Gimana coba? Ya kan? Yang tadinya itu nggak ada di situ. Saya tahu persis di situ nggak ada. Tapi tiba-tiba ada. Nah, dan di setiap titik. Jadi jangan ngomong Surabaya itu 1.500 titik. Ayo kita ngomong kalau mau benar-benar loh ya. Jadi kita jangan ngomong di sub selalu ngomong kita 1.500 titik. Sorry. Saya dari 2009 menjabat ngomongnya 1.500 terus. Masa sampai dengan sekarang 16 tahun masih 1.500? Yang bener aja. Sementara di mana-mana kan nggak ada parkir. Nggak mungkin lah 1.500 berlipat-lipat. Nah itu berapa? Betul. Itu kalau misalnya saya itu sampai balik-balik ngomong 200 miliar udah berani. Tapi yang dipasang sekarang berapa? 50. Dan soal di Banggar pun saya juga sampaikan, ini kepala dinas perhubungan ganti bolak-balik, tapi ya sampai sekarang masalah ini belum terpecahkan juga. Iya, ya kan. Terus apa? Ya, ayo kita kalau memang harus dipikirkan secara komprehensif, ayo kita pikirkan secara komprehensif. Kalau kita memang harus bekerja sama, ayo kita bekerja sama. Kalau memang ada pihak yang bisa mengatur, ayo kita bicara. Kalau memang ada yang berani memberikan PAD besar, ya ayo kita duduk bersama dan kita atur, kita kerangkakan, kita cari way out-nya dan sebagainya. Dan kemudian kita terapkan bersama-sama. Dari Surabaya, oleh Surabaya, untuk Surabaya. Ini baru satu loh, retribusi parkir. Pak Rio, ini kayaknya sangat menarik sekali ya. Tapi kita akan simak dulu yang satu ini. Kita akan kembali. Baik, belum kembali di lobi belajar lebih memahami, masih bersama narasumber kita kali ini Bapak Rio, dan kita masih dengan tema APBD Kota Surabaya di tahun 2026. Nah ini menarik sekali tadi Pak Rio ya. Kita sudah bahas mengenai ternyata PAD ini masih bisa harusnya optimal lah, terutama dari retribusi dan parkir. Nah, Pak Rio, kapan hari kan retribusi parkir. Retribusi parkir. Tempo hari kan pernah ada kasus yang tentang parkir di minimarket dan lain-lain. Nah, ada usulan untuk digitalisasi. Nah, apakah ini sudah bisa setidaknya sedikit untuk bisa menutupi kebocoran atau gimana, Pak? Kalau saya melihatnya masih belum. Belum ya? Masih jauh. Jadi kalau kita melihat minimarket itu sedang revit sedemikian rupa. Revit itu kayak revitalisasi ya. Direvit sedemikian rupa sehingga ada pelayanan yang bisa diberikan dan sebuah kenyamanan yang bisa diraih oleh masyarakat Kota Surabaya dalam pelaksanaan ketika kita mau membeli sesuatu di toko swalayan, toko modern. Tapi berapa sih? Toko swalayan berapa? Sementara titik yang lain itu banyak. Dan jangan salah, parkir itu kan dibagi dua. Retribusi parkir sama pajak parkir. Jadi ada dua. Ya. Retribusi parkir itu pun ada di satu titik.
Jadi yang bernama TJU, tempat jalan umum, ya, tempat parkir jalan umum. Ya. Nah, itu yang di pinggir jalan, jalan. Kemudian ada TKP, tempat khusus parkir. Ya. Itu misalnya yang dilakukan assessment, self assessment. Misalnya ada sebuah kayak contoh, saya nggak sebut merek ya, ada toko swalayan di Ngagel. Ya. Kalau Ngagel Jaya nih dari Dharma Wangsa mentok nih, ya, terus lampu merah kan, kanan kan Ngagel Jaya Selatan, kiri Ngagel Jaya Selatan Ubaya. Begitu belok kiri dikit kan ada toko swalayan tuh. Bayar parkir nggak di situ? Enggak kan? Parkirnya free. Tapi toko swalayan di situ itu bayar. Ya, tetap bayar. Itu lahan parkir itu dihitung, namanya tempat khusus. Itu namanya retribusinya itu tempat khusus parkir. Ya, jadi mereka self assessment. Nah, jadi yang pihak pengelola dia menghitung. Jadi di docking kira-kira sehari itu sekian mobil. Oke, kali 7 hari, kali sebulan. Nah, itu nanti akhirnya ketemu. Sehingga akhirnya pajak daerah yang dibayarkan atau retribusi yang dibayarkan itu semua jelas. Mal-mal itu pajak parkir, itu jelas. Ya. Nah, tapi ketika bicara retribusi tepi jalan umum TJU, nah ini yang nggak barometernya tidak jelas. Jangan ngomong 1.500, lebih dari 1.500. Kota Surabaya besarnya kayak gini, masa 1.500? Nggak mungkin. Nah, makanya masih banyak peluang yang bisa kita kerjakan. Ayo duduk bersama untuk menghasilkan sesuatu yang optimal. Sekali lagi dari Surabaya, oleh Surabaya, untuk Surabaya. Mencari mencari sebuah pendapatan yang kelihatan potensinya. Itu harus dilakukan oleh pemerintah kota. Itu baru satu, retribusi parkir. Padahal masih banyak lagi retribusi yang Pak Rio, lainnya. mungkin kita melihatnya dari sisi yang lain ya. Kalau seandainya petugas parkir ini harus yang legal, itu seperti apa Pak? Artinya kita menetapkan punishment kepada orang-orang yang liar ini tadi? Sudah. Kalau secara perda sudah. Nah, tapi kembali lagi ini bicara apa? Bicara kemauan, bicara kesadaran, bicara kebersamaan dari pelaku yang ada di lapangan bersama dengan para regulator, dalam hal ini dinas. Nah, makanya tadi saya selalu katakan di awal, ayo kita duduk bersama. Kalau kemudian kita mau oleh, dari, dan untuk Kota Surabaya, ayo duduk bersama. Dan kemudian dengan kesadaran yang penuh, ayo kita kemudian hasilkan yang terbaik. Tujuan saya itu cuma satu, supaya pembiayaan alternatif itu sebisa mungkin tidak digunakan, walaupun sudah diambil. Karena kembali lagi bahwa Surabaya itu besar loh. Kalau memang kemudian kita bisa mengoptimalkan pendapatan kita tanpa harus minjam, itu harapan yang selalu saya kedepankan, termasuk juga pajak-pajak, ya, mau itu pajak PBB, mau itu pajak BPHTB, mau itu pajak reklame, ya, banyak hal, pajak restoran. Ayo kalau mau jujur, beberapa di periode kedua saya tahun 2014-19, saya masih ingat di 2015 saya ketua pansusnya. Saya ketua pansus pajak online. Nah, di 2015 itu sudah kita bahas bagaimana kita bisa mengoptimalkan pajak. Dan selalu saya katakan, ayo, kenapa Badung aja bisa melangkah, kenapa kita nggak melangkah? Jadi di Badung tuh gini, ada satu restoran, sebelum dipasang tapping, mereka bayar pajak. Itu saya tahu persis karena saya dengan pansus datang ke sana dan saya lihat sendiri datanya. Jadi misalnya gini, saya nggak sebut restorannya, di Badung ya. Orang kan mikir ke Kuta, ke Denpasar.
Kute itu bukan Denpasar, Kute itu Badung ya. Mm-mm. Di Badung itu kemudian ada satu restoran. Mm-mm. Di restoran itu dia per bulannya 50 juta. Which is itu gede banget Iya. sih ya. Begitu dipasang pajak online, next month bulan depannya jadi 257. 500%. Kali lipat, ya. Restoran ini bukan baru buka. Restoran ini sudah bertahun-tahun. Artinya apa? Nah, berarti Kebocoran selama ini. 200 juta kali Sekian setahun. tahun. 2,4 M kali berapa tahun ini restoran ada? Oke. Berapa miliar? Satu Restoran. restoran. Lah berapa restoran yang lain? Bagaimana dengan restoran yang lain? Belum hotel dan lain sebagainya. Oke. Nah, bagaimana dengan Surabaya? Tidak bisa diduplikasi di Surabaya? Saya udah capek ngomongnya. Artinya, ayo kalau mau berbenah yang benar dong. Oke. Gitu. Artinya apakah ada pihak atau tertentu yang tidak menyetujui atau seperti apa Pak? Kok tidak terlaksana itu seperti apa? Kendala yang ada apa di Surabaya? Saya tidak tahu. Sudah, kalau saya ibarat panjang kali lebar sudah saya lakukan. A sampai Z sudah saya sampaikan. Jadi mungkin giliran Arek TV harus ngomong sama mereka deh. Okay. Karena dari kita, saya sudah A sampai Z. Okay. Ya. Kemudian dari panjang kali lebar saya sudah ngomong tentang pajak online itu kan ada 4. Okay. Ya, ada hotel, ada restoran, ada parkir, dan ada hiburan. Okay. Loh, kalau 4 ini dikerjakan dengan benar, gede loh. Okay. Kita di Bandung. Di Bandung itu ada parkir. Sebelum dipasang alat, dia 500.000 per bulan. Okay. Dia bayar. Ini di apa yang tempatnya? Tadi? Model kayak yang tadi saya bilang yang pertokoan yang di itu kayak gitu. Yeah. Tapi dia kalau itu kan di self assessment, dibayar sama pengelola. Kalau ini enggak. Jadi dia bayar, warga bayar. Nah, itu 500.000 sebulan. Ya. Setelah dipasang, bulan depannya dia bayar 8 juta. Oke. Itu jauh lebih dari 5 kali lipat. 1.600%. Okay. It happen. Terjadi, saya lihat sendiri kok datanya. Nah, jadi artinya apa? Okay. Kalau mau bilang kebocoran, bocornya udah tumpah-tumpah ya kayaknya. Nah, ayo kalau berbenah memang ya? niat mau berbenah, ayo berbenah yang benar. Dan kalau kita berbenah yang benar, pembiayaan alternatif itu nggak perlu. Oke, sudah diambil nggak apa-apa. 1,6 sudah ada nggak apa-apa. Silahkan. Tapi kan bunga baru dikenakan setelah ada penarikan, kayak PRK perusahaan gitu. Ya sudah, sebisa mungkin nariknya ini nggak usah lah. Tapi optimalkan pendapatan dulu. Iya. Masalahnya gini, loh Pak, kalau kita optimalkan pendapatan, masalahnya kan berarti kan di masyarakatnya kan berarti semakin digencarkan retribusinya, pajaknya, kan gitu. Loh, masalahnya pajak dan retribusi itu sudah dibayar sama mereka. Cuman kemana larinya? Ini yang nggak masuk kan gitu. Jadi jangan terus ngomong bahwa oh kasihan warga. No, bukan. Mereka sudah membayar. Mereka sudah membayar. Nah tapi masalahnya nyampe nggak kan gitu. Nah ini yang juga bolak-balik harus dipikirkan. Contoh restoran di docking, di docking ternyata penuh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu, penuhnya luar biasa. Terus kemudian dicek. Restoran itu menunya dilihat, oh harganya kurang lebih sekian. Oke, kan bisa ngitung sendiri. Udah habis itu akhir bulan coba lihat berapa yang disetor. Kelihatan kan? Nah, ayo saya sekali lagi bukan ngajari, bukan guru. Mereka teman-teman sudah jauh lebih tahu, sudah jauh lebih profesional. Mereka sudah memahami. Tinggal ayo, ada nggak kalau dalam bahasa Inggris tuh determinasi. Nah, ada nggak determinasi untuk melakukan terobosan-terobosan sehingga akhirnya
Oke, pembiayaan alternatif ada, tapi tidak perlu diambil. Ada nggak? Kalau ada determinasi, jalan. Jalan. Ini menarik sekali loh Pak Rio. Sampai terkesima dengan penjelasan Pak Rio. Kita akan sekolah kembali setelah yang satu ini. Baik, Bolo kembali di lobi belajar lebih memahami, masih bersama kita Fenty Zulan dan juga Bapak Rio di sini. Nah, Pak Rio, kita sudah membicarakan tentang kebocoran dan bagaimana mengupayakan itu untuk Kota Surabaya. Ada kota-kota lain yang sudah mengerjakan lebih awal. Nah, sebenarnya kalau dari APBD yang sudah terbentuk kemarin, sektor mana saja Pak yang diprioritaskan untuk mendapatkan anggaran di tahun 2026 ini? Oke. Tadi kita bicara pendapatannya ya. Sekarang kita bicara penghabisan anggaran. Penghabisan anggaran. Jadi penyerapan untuk pembiayaan ya. Kita sekarang bicara pembiayaan. Tadi pendapatan, sekarang kita bicara pembiayaan. Pembiayaan yang terbesar ada tetap di DSD-ABM. Itu 2,7 triliun. Karena bagaimanapun juga pembangunan fisik, jalan, infrastruktur, jembatan. Mana Pak yang sudah sekarang lagi dikerjakan? Contohkan Pak. Barat ya. Iya. Wiyung dan sebagainya. Terus kemudian ada juga beberapa di timur, contoh di Raya Jemur Sari itu juga ya. Terus tapi kebanyakan di area Wiyung. Jalan ya Pak? Ya, jalan atau bangunan? Jalan. Kemudian Radial Road. Bagaimana pemerintah kota ingin segera menghubungkan outer ring road yang ada di JLLB dan JLLT. Ya, jalur lingkar luar timur, jalur lingkar luar selatan, barat. JLLB, JLLT. Nah, itu supaya nyambung ya. Dan kalau saya melihat skema yang dibuat oleh Bapeko apa namanya sekarang, Bapak Dalitbang, yang dibuat oleh Bapak Dalitbang memang luar biasa. Dan kalau itu selesai, wah itu memang kita betul-betul diharapkan kemacetan sangat-sangat berkurang sekali. Jadi akhirnya sekarang lebih ke barat, beberapa di timur, kemudian beberapa di utara juga, di Kenjeran itu dan sebagainya. Ya, saya melihat pemerintah dalam hal untuk pembiayaan, penyerapan anggaran terbesar itu memang kalau terbesarnya tetap di mandatori ya, pendidikan kan 20% dari APBD. Berarti kalau 12,8, 20%-nya berarti kurang lebih bagi 5 2,4 triliun lah ya, 2,4 triliun. 2,4 triliun atau 800 bagi 5 2,2 triliun, 2,1 sekian triliun, 2,2 triliun. Itu mandatori, itu pendidikan. Kalau kesehatan mandatori kurang lebih 10%. Berarti sekitar 1,3 triliun ya. Itu aja sudah berapa? 2,2, 1,3, 3,5. 3,5, 2,7 triliun sudah jelas DSD-ABM. Itu kalau dulu namanya Bina Marga ya. 2,7 tambah tadi berapa? 3,5. 3,5 tambah 2,7 6,2. Sudah kelihatan 6,2 ya. Belum yang lain-lain. Yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Nah, jadi tiga ini yang paling besar. Tiga sektornya paling besar. Sehingga paling tidak kita bisa melihat pembangunan Kota Surabaya tetap ada. Kalau penyesuaian dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2025 berapa kenaikannya, Pak? Kalau 2025 itu 10,9 triliun, kurang lebih 11 lah anggaplah. Jadi ya kurang lebih naik 1 triliun. Kenaikan itu lebih banyak ke sektor mana? Tetap ke infrastruktur. Tetap ke infrastruktur. Kalau yang mandatori kan dia ngikut ya, karena itu berdasarkan persentase. Pendidikan 20, kesehatan 10. Nah, itu dia ngikut. Tapi kalau yang selain itu otomatis sesuai dengan program. Nah, yang saya senang sekali dengan yang disampaikan oleh Mas Wali adalah kalau dulu program pemerintah kota itu selalu top down. Nah, Mas Wali ini di periode kedua beliau bottom up. Nah, sehingga itu saya rasa lebih realistis sehingga warga atau masyarakat itu tidak sekedar menerima, tapi warga atau masyarakat itu juga sesuai kebutuhan ya.
dilibatkan untuk beraspirasi, dilibatkan untuk memberikan kontribusi dengan beraspirasi, menyampaikan yang langsung dibutuhkan. Nah, sehingga anggaran pemerintah kota ketika turun itu betul-betul tepat sasaran. Inilah yang kemudian saya melihat Mas Wali ini luar biasa, punya program visi besarnya. Nah, pendapatannya juga harus sesuai. Itu kembali lagi yang tadi, makanya saya bolak-balik termasuk kepada aset pemerintah kota. Aset kita ini banyak banget, 20.000 lebih. Dikemanain gitu loh. Kalau aset ini dikelola, aset ini betul-betul dihidupkan sehingga aset ini bisa membiayai dirinya, bukan sebagai aset yang mati, aset yang tidur, tapi dia bisa menghasilkan. Nah, ini kan juga bisa berkolaborasi untuk programnya Mas Wali ini luar biasa. Ini semua ya. Nah, apa itu Pak kalau bisa dijelaskan tadi 20 aset apa yang kira-kira 20.000. Ya, apa yang bisa banyak aset-aset tanah-tanah asetnya pemerintah kota banyak. Kalau mungkin pernah Fenty mungkin lihat ada bangunan terus ada tulisannya tanah aset, ini milik iya, negara. tanah ini milik ya kayak gitu-gitu banyak banget. Yang saya pada beberapa waktu yang lalu pernah hadir jadi pembicara di sebuah lokakarya workshop workshop tentang optimalisasi aset. Nah, saya hadir di situ, saya jadi pembicara dan saya juga menyampaikan beberapa presentasi saya, paparan yang saya sampaikan bagaimana mengoptimalisasi aset. Karena sekali lagi, Mas Wali ini keren. Dia punya terobosan yang sangat luar biasa. Nah, jangan sampai support timnya ini tidak menyesuaikan. Tidak bisa memberikan apa yang Mas Wali sudah tidak balance ya. Iya. Kasihan, jadi stres karena kan banyak yang diinginkan tapi terus kemudian tidak bisa terlaksana karena uang nggak ada. Ini loh. Jadi makanya saya selalu mendorong OPD, ayo kita sama-sama karena sehingga akhirnya warga itu senang, karena saya bukan asal nerimo. Kalau yang dulu-dulu kan mungkin top down ya. Top down, kalau top down kan asal nerima. Bahkan akhirnya bisa jadi mangkrak. Dengan atas nama kita nggak butuh ini, tapi disiapkan. Nah, nggak lagi begitu. Mas Wali di periode kedua dibalik bottom up, sehingga akhirnya betul-betul yang relevan. Relevan dan efektif. Nah, otomatis ini yang ditunggu-tunggu. Nah, kami Banggar, kami dari DPRD tinggal support. Nah, ayo dinas-dinas, ayo support tuh Mas Wali, support tuh gitu. Nah, tadi disebutkan sebagai anggota tim Banggar ya Pak ya. Kalau di tim Banggar sendiri apa perbincangan yang lebih banyak pada saat penyusunan APBD ini Pak? Yang ketika kita dibagikan seatnya, itu udah langsung yang pertama kali kita pelototin adalah pendapatan. Kembali lagi. Jadi begitu kita terima seat, sebelah kiri ini pendapatan, sebelah kanan pengeluaran. Udah. Jadi pendapatan ini, ini bisa 2-3 jam ini kita ngomongnya ngublek-ngublek di sini terus nih. Nah, begitu ini udah selesai, nah ternyata uangnya nggak banyak nih misalnya. Nah, giliran kita ngublek-ngublek sini. Kita efisiensi kalau itu dari pusat. Tapi akhirnya sudah diefisiensi, otomatis ketika disajikan lembar ini kepada kami di Banggar, ini sudah mencakup yang namanya efisiensi. Sudah, karena itu kan Inpres. Nomor 1 dari 2025 dari pemerintah pusat. Mau nggak mau jadi harus dikerjakan. Sehingga ketika itu Januari efisiensi. Nah, sehingga ketika kita nerima seat ini Oktober, ya otomatis sudah sudah including lah. Ini sudah efisiensi. Nah, begitu kita ngelihat ini nggak begitu bagus gitu ya reportnya. Nah, maka akhirnya kita kan mikir yang ke sini. Nah, apa yang kita kemudian arahkan di sini? Yang kita kelola di sebelah kanan adalah prioritas. Jadi harus sesuai mana yang lebih urgent gitu ya Pak ya. Akhirnya kembali, udah kita berada lagi di sini. Mana nih yang prioritas, mana yang ini enggak, ini nanti aja, ini gitu udah. Akhirnya di sini. Sehingga akhirnya
apa yang diimpikan Mas Wali tetap tercapai, apa yang visi besar disampaikan bottom up itu tetap terlaksana, tapi anggaran itu bisa sesuai. Oke, Pak, ini menarik sekali ya, Pak Rio. Ya. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Baik, kembali di Lobi Belajar Lebih Memahami, masih bersama saya Fenty Zulan dan Bapak Rio yang luar biasa sekali ya. Nah, Pak Rio, tadi kita sudah berbicara tentang karena Bapak di Banggar juga udah tahu persis, pernah di anggaran juga, tahu di pendapatan juga, jadi tahu persis kondisinya. Nah, sekarang bagaimana strateginya Pak untuk menjaga di kedepannya ya, semua ini bisa berjalan dengan baik, termasuk bagaimana pemerintah kota ini menjaga keberlanjutan program agar berjalan dengan lancar. Oke. Ya. Inilah yang disebut dengan tugas pokok dan fungsi DPRD. Ya. DPRD itu punya 3 tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Yang pertama legislasi, kita buat perda. Yang kedua budgeting, yang baru saja kita lakukan, menyusun anggaran. Nah, yang ketiga adalah controlling, pengawasan. Inilah yang saya selalu sampaikan. Mari jangan bosan-bosan ketika diundang ke komisi. OPD itu 3 bulanan. Kenapa? Dalam 3 bulan itu selalu kami melakukan yang namanya pengawasan. Nah, di dalam 3 bulan itu kita selalu kan kita punya yang namanya tadi saya sebut jaring aspirasi masyarakat. Apa yang dikerjakan itu otomatis kan dirasakan oleh masyarakat atau tidaknya itu nanti pada saat kami turun ke masyarakat dalam jaring aspirasi reses itu akan terfeedbackkan dengan sendirinya. Nah, ketika terfeedbackkan, maka di saat kita melakukan evaluasi, katakan entah 3 bulanan, entah 4 bulanan, disitulah ketemu yang namanya realita lapangan dengan program. Sesuai tidak? Program is something good, something yang wow, apabila di lapangan pun juga sesuai, terrealisasi, teraplikasi dengan baik. Nah, ketika itu tidak terrealisasi dengan baik, maka yang namanya feedback dari masyarakat itu pasti akan berteriak, akan menyampaikan. Nah, di komisi inilah yang namanya ketemu antara realita lapangan dan program. Nah, saya selalu sampaikan kepada OPD, kalau sudah bicara begitu, ada undangan, datanglah kepalanya, jangan diutus anak buahnya. Anak buahnya. Giliran kita sedang mencoba untuk bicara sesuatu yang harus dieksekusi, kalimatnya nanti saya sampaikan, nanti kami informasikan, nanti kami konsultasikan, gitu terus kapan? Nah, makanya kalau kita memang mau berkelanjutan dan kalau kita memang mau bersama-sama berikhtiar ya, beritikat untuk bersama-sama membangun Surabaya maju, sejahtera, dan pemerataan yang luar biasa, mari kita lakukan semuanya secara komprehensif, secara bersama-sama. Nah, saya singgung sedikit terkait dengan apa yang disampaikan Mas Wali bahwa Surabaya itu maju, sejahtera, dan pemerataan. Nah, pemerataannya itu adalah dalam rangka bottom up ini. Nah, makanya ayo temukan titik yang bagus antara apa yang disampaikan oleh warga, apa yang kemudian diprogramkan oleh pemerintah. Ini biar titik temunya itu match, ada. Begitu ini match, kita akan lihat Surabaya betul-betul menjadi lebih baik dan luar biasa. Sekarang sudah baik, menjadi luar biasa lebih baik. Dan paling tidak legacy yang ditinggalkan oleh Mas Wali itu akan betul-betul bisa dikenang oleh kita semua Surabaya. Pemikirannya sudah bagus, tinggal kita support bersama-sama dari DPRD maupun dengan semua OPD yang ada, sehingga benar-benar Surabaya kita lihat menjadi tatanan yang kalau disebut City of the World atau jendela dunia, nah itu betul-betul nggak sekedar namanya, nggak sekedar angan-angan, nggak sekedar namanya. Itu yang penting, bahwa di luar begini, begitu datang ke kota Surabaya, oh ya sesuai. Jangan sampai
hebat kertasnya aja di luar, Mm-mm. begini-begini, begitu datang ternyata nggak sesuai. Nah, jangan. Jangan sampai terjadi. Nah, jangan. Apalagi kita Surabaya adalah kota terbesar di Indonesia. Nomor 1, bukan nomor 2. Orang bilang Jakarta Iya, nomor 1. betul. Salah. Jakarta itu Apa ini, Pak? provinsi. Oh, Loh, Jakarta iya, itu kan iya. provinsi, bukan kota. Oke. Tapi orang selalu bilang kota Iya, kota Surabaya kedua. nomor 2. Salah. Mhm. Kota Surabaya nomor 1. Satu. Kalau provinsi silahkan Jakarta. Oke. Tapi kita, Ini baru saya tahu nih istilah Nah, ini. kan? Harusnya provinsi di sini. Iya, kan? Jakarta ya. tidak disebut kota Jakarta. Mhm. Kalaupun disebut Jakarta Barat, Jakarta Utara, Mhm. nggak ada pemilihan wali kota di sana. Iya. Wali kota Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan itu kayak camat ini loh. Mhm. Ditunjuk sama wali kota. Wali kota. Kalau di sana ditunjuk sama gubernur. Oke. Jadi tetap tipikalnya adalah provinsi. sana. provinsi. Kalau kota terbesar adalah Surabaya. Surabaya. Nah, jadi sesuai dengan namanya ya, Iya, Pak ya. Oke. iya. Nah, untuk itu ini Pak, kalau capaian APD yang kemarin gimana Pak? Di tahun yang kemarin kan sudah penghujung nih. Iya. Capaiannya seperti apa? Nah, memang Mhm. ini yang harus kita dorong lagi Mhm. pemerintah kota. Kemarin dalam pembahasan APBD 2026 Mhm. itu kita juga melihat capaian per Oktobernya mereka. Oke. Ada banyak yang memang Hmm. PR yang harus dikerjakan. Ya. Saya cuma bisa ngomong itu. Ada banyak PR yang masih harus. Tapi kira-kira terkejar Mereka- nggak nih sampai di Desember? Saya mendorong mereka Mhm. supaya bisa break 80%. Oke. Karena kalau mereka nggak break 80%, kasihan mereka juga. Mhm. Kasihan semua OPD. Oke. OPDA misalnya nggak Mhm. nyampe 80%. Mhm. Kasihan tuh. Dari atas sampai bawahnya kasihan. Oke. Jadi saya terus mendorong bolak-balik Mhm. semua yang pernah mengikuti di Komisi A Mhm. ataupun di Banggar pasti pernah mendengar dorongan dan seruan saya supaya 2025 mereka bisa break 80. Minimal 80%. Karena sekarang masih di bawah. Pendapatan pun Mhm. hari ini masih 65%. Oke. Jauh sekali. Per 17 Oktober kemarin Mhm. itu masih 65%. Persen. Tapi melihat ini optimis nggak Pak Rio? Saya harus tetap optimis. Optimis ya. Kalau saya nggak optimis, ntar saya ngomongin ke OPD, Bapak aja nggak optimis. Masalahnya. Karena saya optimis, karena saya Oke. melihat itu masih bisa. Nah, Oke. jadi tinggal saya yang ngomongin ke mereka, ayo Hmm. kalian pasti bisa. Nah, kayaknya Pak Rio cocok jadi next wali kota ini ya. Waduh. Saya mau amin kok takut. Keren Pak Rio. Baik, kita akan kembali lagi Bolo setelah yang satu ini. Baik Bolo, kembali di lobi belajar lebih memahami, masih bersama saya Fenty Zulan dan Pak Rio di sini. Nah Pak Rio, kita tiba di penghujung ya. Iya. Sampai ini besar harapan kita semua ya terhadap APBD ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan capaiannya, sesuai dengan program yang bisa naik. Apa Pak Rio, harapan Pak Rio kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada OPD seperti apa? Iya. Harapan yang pertama kepada masyarakat adalah tetap optimis, Hmm. tetap mendoakan, tetap mensupport pemerintah kota Hmm. maupun DPRD Kota Surabaya, karena kolaborasi ini ketika menghasilkan satu kolaborasi yang sehat, kolaborasi yang baik, itu bisa menghasilkan sesuatu yang positif untuk Kota Surabaya. Kepada pemerintah kota, harapan saya adalah terus lakukan yang out of the box. Lakukan yang orang lain nggak mikir, kota lain nggak mikir, kita harus mikir. Selangkah di depan. Think of the box. Think out of the box itu adalah berpikir yang orang lain tidak mikir, kan gitu. Melihat yang orang lain nggak lihat. Betul. Kan Visioner gitu. ya. Ya. Nah, mari kita lakukan itu karena Mas Wali sudah di situ. Nah, mari kita OPD-OPD-nya ngejar nih supaya bisa bersinergi. Iya, bisa bersama-sama. Paling tidak OPD itu juga yang tadi saya juga supaya bisa mengejar. Nah, sehingga kalimat saya gini, harmonisasi yang terjadi semuanya, baik itu masyarakat, baik itu OPD, baik itu pemerintah kota,
itu seperti orkestra yang bagus. Nah, Harmoni. Ya, ketika orkestra ini semua bekerja berjalan sesuai dengan patronnya masing-masing, dengan hati yang segenap seutuhnya, semuanya dikerjakan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, semuanya dilakukan, semua di sana. Nah, akhirnya harmoni dan suara yang keluar pasti merdu. Suara yang keluar pasti indah. Nah, di lapangan yang kita lihat adalah pembangunan yang bagus, pemerataan yang luar biasa, sehingga betul-betul bisa dirasakan oleh Kota Surabaya. Sekali lagi, saya ingin adalah legacy dari Mas Wali itu betul-betul dirasakan oleh Kota Surabaya. Luar biasa sekali Pak Rio. Jadi Sama-sama. Kota Surabaya maju, sejahtera dan merata, bisa tercapai bersama. Baiklah Bolo, itulah tadi pembahasan kita, sangat menarik dan semoga menginspirasi ya Pak ya, buat masyarakat, OPD dan pemerintah bisa bersinergi dengan baik. Baik, kita akan kembali lagi di segmen-segmen selanjutnya di topik yang lebih menarik. Tentunya dengan saya Fenty Zulan, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rio, keren sekali. Saya aminkan aja Pak Rio. Iya.